Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wijayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 130. Baik, di sini saya akan mereview tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu SPD MPD, yaitu tentang wawasan Nusantara. Di sini saya akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama konsep dan urgensi tentang wawasan Nusantara, yang kedua tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, yang ketiga yaitu esensi dan urgensi tentang wawasan Nusantara. Baik, menuju bahasan yang pertama yaitu tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan nasional, National Outlook, merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara di Indonesia dibedakan dalam 2 pengertian, yakni pengertian etimologis, yang berarti arti sebenarnya adalah sebuah kata atau berdasarkan sesuai asal-usul kata. Yang kedua yaitu pengertian terminologi, istilah menurut para ahli, tokoh, atau lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada pengertian secara etimologi, istilah wawasan Nusantara menurut Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999 yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan latar belakang yang berbeda, namun kita tetap memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Jadi, hakikat atau esensi wawasan Nusantara yaitu persatuan bangsa. Dan wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Baik, menuju bahasan yang kedua yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Secara historis wawasan Nusantara yaitu lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurut pasal 25A UUD 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago states yang berciri Nusantara. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945.
Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional yang tertuang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia. Dan visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Baik untuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi tentang wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan tersendiri, antara lain 1. Bercirikan negara kepulauan (archipelago states) dengan jumlah 17.508 pulau. 2. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Jadi negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan posisi silang. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh yaitu menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterani dengan Sirkum Pasifik. Yang kedelapan, berada pada 60 derajat lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Yang kesembilan, wilayah yang subur dan habitable dapat dihuni. Yang ke-10, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Baik, itu tadi sedikit review yang telah saya bahas. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.